Ini internet rumah lagi mati, jadi pakai tethering dari handphone. Oh, Mohon pantesan. dimaklum ini. Nggak apa-apa. Mas IG, namanya beneran IG. Ya, IG Ignatius. Oh, Ignatius. Iya. Jadi sebetulnya IG titik gitu ya. Ya, IG betul, betul. Apa kabar Mas IG? Puji Tuhan baik. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Maaf agak terlambat ini. Iya, nggak Ya, apa-apa. ya. Denda 10.000 aja. Mas IG lagi di mana, di rumah? Lagi di rumah, lagi di rumah. Oke. Mas IG nih sejak kapan nih KF-nya? Hari ini tepat 2 tahun saya. Wow, Dari 1 November 2018. happy Makanya KFversary ya. ya, terima kasih. Makanya kemarin diminta kok ya pas waktunya saya iyain aja gitu. Pas-pas aja. Mas IG videonya kok nggak keluar ya? Bentar dulu gambarnya. Ini apa namanya? Mau ganti Memang gelap. background tapi bukan satu mungkin di laptop saya, dia pakai netbook, kedua juga internetnya sedang bermasalah ini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya tethering dari handphone. Nggak apa-apa deh, mending suaranya ya, boleh ya? Ya, nggak Suara. apa-apa. Oke. Ini udah ada fotonya Mas IG kok di belakang saya nih, kayak Warrior Nah, Tangsel ya. Kemarin tuh kayaknya Syukurlah. plank challenge-nya lama banget ya. itu gimana tuh, Om IG bisa Mas, ngeprintnya bisa 9 menit gitu, keren banget. masih ada yang lebih lama setelahnya kan? Nggak, kalau saya sih yang prinsip kan itu jadi kebiasaan. Di plank challenge yang sebelumnya Februari tahun lalu, apa tahun ini ya? Januari. Itu kan saya juga belum ikut. Nah, Hmm. Januari saya belum ikut. Karena apa? Di hari itu saya jangankan kok sampai bermenit-menit. Untuk 1 menit aja susah. Wih, Belum bisa saya. keren. Serius. Makanya terus saya kok ada sih yang bisa sampai bermenit-menit. Bahkan satu rekan kita pakai namanya kan Om Kembang Pinang ya. Iya. Itu sampai sekian puluh menit, itu kan saya ter-challenge gitu kan. Di hari Kok itu dia saya ngeliat, bisa gitu ya? Kok dia bisa ya? Iya, saya ter-challenge. Kok dia bisa sih? Masuk saya nggak bisa kan gitu. Nah, Ya mungkin nggak akan sama, tidak akan menyamai, tapi setidaknya pasti saya akan bisa lebih lama. Nah, sebenarnya saya rutinkan pelan-pelan, 1 menit, 2 menit, terus setiap hari. Setiap hari tuh? Setiap hari. Tapi saya tidak mentarget akan berapa lama, enggak. Ya udah, flow aja gitu kan. Lama-lama tahu-tahu sudah bisa setengah menit, sudah bisa 1 menit. Terakhir satu waktu pernah saya coba. Nah, bentar hilang nih. Bentar, keputus nih Om IG. Keputus Om suaranya. Bentar. Dalam kondisi dalam. Udah dapat. Bentar. Oke. Udah. Lagi ulang lagi Om. Sempat hilang tadi. Oh ya. Jadi setelah sekian percobaan itu semenit, 2 menit, 3 menit terakhir itu pernah dalam kondisi yang fit, habis rest day, itu saya bisa 12 menit dengan menggendong plat beban 5 kilo. 5 kilo di punggung. 12 menit dengan beban 5 kilo di punggung? Oh ya? Iya. Keren. Nah, itu kemudian karena diskusi dengan seorang rekan yang juga coach, tapi dia coach tenis sih, beda bidang ya. Dia bilang nggak usah lama-lama, itu sudah bagus. Durasimu udah cukup. Coba sekarang main variasi. Nah, semenjak itu saya coba cari-cari, ketemu satu aplikasi yang beberapa waktu sempat saya share di grup ya. Iya. Itu ada variasi side plank, ada yang angkat kaki 1, ada pakai kickback. Itu saya coba. Nah, karena ini saya sedang banyak bermain dengan aplikasi itu. Itu kan ada level-levelnya kan, level 1 sampai level berapa belas deh. Saya masuk di level 9. Nah, itu sudah ada variasinya, dari mulai kickback, dari yang 1 tangan, dan sebagainya. Itu sih. Keren. Itu kalau jadi, nah, jadi itu Mbak Sari bener nih. Jadi ngeplank kalau dilatih tiap hari segala macam itu ototnya pasti akan jadi kuat. Pasti.
gitu. Betul, challenge endurance yang nggak bergerak itu ya plank. Kalau nggak dilatih ya nggak tambah-tambah. Iya, makanya harus dilatih. Makanya Omega ini salah satu yang emang udah membuktikan bahwa tadi yang dari awalnya yang cuma hanya beberapa menit aja segala macam, kemarin udah bisa sampai 9 menit, bahkan tadi udah bisa sampai 12 menit dengan ada beban 5 kilo ya di atas ya. Wow, luar 5 kilo. Iya, biasa. karena Om IG ini juga adalah korban melihat postingan yang kok bisa berpuluh-puluh menit. Kenapa aku nggak bisa? Nah, Iya. menjadi bola salju yang bergulir, semakin banyak yang terinspirasi. Om IG ini juga menginspirasi, bisa loh 12 menit dengan beban 5 kilo. Kenapa yang lain enggak? Keren Om IG. Iya. Aku Oke, jadi semangat tiap hari. Tiap hari boleh ya Om IG biasanya rutinitasnya pagi, siang, malam. Biasanya pagi sebelum mandi. Jadi itu kegiatan sebelum mandi. Jadi kalau Oke. misalnya nggak sempat banyak, itu boleh dibilang exercise minimal. Exercise minimal. Iya. Jadi kalau lagi kadang-kadang ya kita orang kan tiba jatuh hari malasnya kan ada kan ya. Malas ngapa-ngapain. Nah, setidaknya ngeplank itu jadi satu apa ya, kewajiban lah. Kalau belum ngeplank itu ada yang hilang gitu aja. Ya ngeplank semenit 2 menit. Setelah itu karena efeknya itu begitu saya lakukan, setelah itu badan tuh saya kayak siap gitu loh. Seger di sendi-sendi itu enteng, semua loose gitu loh. Ya. Itu yang saya rasakan. Nah, itu salah satunya juga kenapa di pagi hari itu salah satunya bagus juga untuk olahraga, karena itu tadi Om. Jadi selain apa tadi otot lebih enak segala macam, ada namanya hormon endorfin. Nah, jadi hormon endorfin itu tadi kan Omega udah Ya. kayaknya ada yang belum nih segala macam. Nah, jadi pada saat kita udah accomplish something, terutama kita olahraga gitu ya dalam hal ini gitu, itu hormon endorfin kita keluar. Nah, sehingga kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan sesuatu. Nah, sehingga kita gembira. Nah, itu penting. Nah, jadi itu yang paling penting. Makanya kenapa aku sering anjurin nih ke teman-teman ya, yang lagi pemula juga latihan planknya pagi hari. Nah, pagi hari gitu ya, sambil nemenin jalan kaki atau apa. Tapi ngeplank itu kan paling gampang ya, Om ya. Bangun tidur, segala macam, belum misalnya udah ngeplank. Dah, gitu aja. Nah, kalau ada yang kebiasaan bangun tidur, ngambil HP, sambil ngeplank. Nah, itu kan biasanya kan bangun tidur ngambil HP. Nah, sekarang bangun tidur ngeplank. Ya, bener kan? Gitu. Iya. Tipsnya apa lagi, Om Ige? Mungkin bisa di-share, teman-teman. Ya mulai pelan-pelan aja, nggak usah mentarget. Karena ya lagi-lagi kalau otot sudah terbiasa tuh jalan sendiri kok. Saya nggak pernah target, paling ya tahu-tahu udah nambah. Nah, yang perlu mungkin saya bagikan itu supaya kita nggak terpacu waktu, kita dengerin lagu. Nah, mantap. Itu paling enak. Jadi misalnya gini, saya ada beberapa lagu yang saya senang, misalnya dari Dream Theater misalnya. Itu saya pilih lagunya yang mungkin durasi 5 menit. Di alam bawah sadar saya nggak target 5 menit, tapi karena saya ngikutin lagu, ya saya akan sampai selesai. Saya nggak sibuk ngeliatin waktu, sekian detik apa menit, tapi cuma saya dengerin lagu aja, ini lagunya sampai selesai. Lagu yang saya suka, yang saya enjoy. Kalau senang Didi Kempot ya Didi Kempot, gitu kan. Tips menarik. Jadi iya. durasinya disesuaikan dengan lagu ya. Jauh banget dari Mike Portnoy ke Didi Kempot, waduh. Semua saya suka, asal jangan dangdut aja. Yang ada dangdut nggak dangdut malah goyang nanti kita. Iya malah goyang malah. Nah itu dia. Itu sih kalau untuk yang trik planknya itu. Keren nih, perlu dicoba nih trik planknya, cari lagu yang durasinya makin lama makin panjang ya. Yang disenangi. Yang disenangi, betul. Ini saya, yang belum bisa saya habiskan tuh lagunya si Halloween yang Keeper of Seven Keys, saya belum bisa habis itu. Waduh. Itu kan sekitar 14 menit kan itu. Apalagi lagu-lagunya lagu apa itu yang termasuk lagu terkenal Meat Love. 12 menit. Meat Love itu panjang juga. Wah, Mbak Sari tahu juga loh. November Rain. Aduh, tapi ya memang itu dia, ada beberapa hal yang kebiasaan kita sebenarnya bisa kita kompilasi barengan sama plank ya, Mas IG ya.
Iya. Yang Kadang-kadang saya juga kalau perhatiin kan juga kepalanya bergoyang-goyang kan, kepala goyang-goyang, tangan goyang-goyang. Karena saya menikmati gitu loh. ya, Sambil ya. ngelupain sakitnya otot di sini, sakitnya otot di pantat, di perut, itu ya sambil goyang-goyang aja. Berarti Kalau Didi Kempot Coach bilang dijoget kan ya, gitu. betul. Coach Ebi berarti itu selain hormon endorfin, Mas IG ini juga ada hormon adrenalinnya nih yang keluar dengan lagu-lagu Oh Dream iya, jadi Theater, semangat lagu ya. iya, Jadi lagu semangat. Didi Kempot itu kan adrenalin itu. Iya, iya. Keren, keren, keren. Oke, oke. Ide dan tips yang baik banget tuh dari Mas IG. Kemudian gimana Mas IG untuk apa namanya? Selain mencari variasi supaya nggak bosen, aduh plank lagi gitu. Selain hati yang happy gitu. Apalagi nih yang bisa memicu supaya rajin untuk plank. Variasi. Jadi selain yang plank itu juga, dan ini saya itu tergantung banget dengan yang namanya aplikasi, dengan teknologi. Nah, makanya kan Oh, saya oke. beberapa kali tuh share link untuk aplikasi kan. Nah, kayak Yes, kemarin yes. misalnya saya coba share juga yang aplikasi untuk apps work. 30 hari latihan apps perut, otot perut ya. Itu saya share juga. Itu juga bagian dari variasi. Misalnya hari ini saya plank, besok gantian yang otot perut gitu kan. Oh, Nah, berarti tetapi memang hari-hari ini melewati rekor harian pribadi gitu ya? iya. Dan hari-hari ini saya memang lebih banyak berlari terus terang. Saya untuk bangun otot tuh masih kurang. Hari-hari lagi sedang berkurang banyak. Hmm. Makanya lebih banyak untuk ngeplank saja karena apa? Saya lebih banyak berlari sekarang. Ini persiapan untuk buru-buru maraton. Kapan itu? Wih, Buru-buru keren. maraton kapan, Om? Tanggal 15 November, cuman kan ini berlangsung virtual. Yes. Oh, wow. Jadi sebenarnya bisa multiple run, cuman saya nggak mau. Saya kan sudah pernah full maraton juga. 41 kilo sekian sudah saya lewati. Tahun ini juga alhamdulillah sudah 4 kali half maraton juga sudah saya lalui sendiri. Nah, makanya untuk yang buru-buru maraton ini meskipun virtual mau saya habiskan sekali. Nah, makanya saya persiapan terus itu. Lari. Makanya status saya di grup Facebook kan selalu kopi dan lari kan. Ya, ya. Gitu. Boleh tahu dong, Mas IG ini usianya berapa nih? Saya cuma setahun di bawahnya kok Om Ebi aja kok. Cuman ya. Serius, Om. Serius. Kirain masih pala 3 loh. Ya ini living proof lah ya. Ya, living proof ya. Baru. Iya. Ya, Mas IG, satu hal yang aku ada lagi satu tips supaya rajin ngeplank. Apa itu? Coach Ebi kan bikin itu tuh kayak apa plank challenge tuh. Hadiahnya itu loh dari sekarang apa Kepo Keto sama Keto Luna ya hadiahnya. Yang minggu pertama kan sudah saya dapat. Iya makanya aku mau ikutan karena Coach Ebi bikin hadiah sekalian. Aku pengen. Kalau hadiah motor kayak lebih banyak, Mbak. Jangan langsung hadiah motor, nanti aku kalah. Aku mesti dapat dulu yang menit-menit dulu. Latihan dulu ya, Mbak ya, latihan dulu. Tungguin. Sengaja dipur yang jago-jago duluan dulu menang. Gimana Mas IG tadi mau cerita? Apa ya? Cerita yang mana ya? Ya sekarang sharing lari deh. Cerita running. Mas Ige kan senang lari nih. Nah sekarang berarti dulu sempat lari sebelum KF ya? Waktu karbo udah sempat berarti ya? Oh iya. Sempat nggak? Oh bukan. Jadi enggak. Jadi sebelum saya KF itu saya udah benar-benar vakum olahraga. Jadi dulu waktu saya kuliah itu kan, jadi sewaktu saya kuliah itu kan memang saya senang naik gunung dan sebagainya iya. Kemudian berhenti lama, kemudian bekerja itu sama sekali nggak ada olahraga, paling sesekali berenang di laut, udah. Terus ketika kuliah lagi di Semarang itu kembali rutin tuh, tiap pagi saya running keliling Stadion Trilomba Juang, itu bisa sampai 15-18 kali lah, kadang-kadang 20-an.
Tapi ya udah, selesai di situ, saya kemudian berkeluarga, boleh dibilang stop. Jarang, hampir tidak pernah olahraga. Jarang banget. Nah, semenjak KF itu, karena saya waktu itu kan betul-betul drop ya. Saya sebenarnya mulai KF kan tanpa keluhan. Tanpa ada sakit sebenarnya. Jadi saya memang pengen aja nyoba. Motivasinya apa waktu mulai KF tuh? Men-challenge diri. Saya pernah vegetarian sampai 10 tahun, Om. 10 tahun pernah saya jalani vegetarian. Dan bagi saya tuh kayak gitu tuh kan hal mudah kan, hal mudah ya. On off aja, on off, simple gitu kan, bisa. Terus kemudian saya waktu itu melihat tentang KF ini dari sepupunya istri. Beliau juga aktivis KF, nggak perlu saya sebut namanya, boleh ya. Terus makanya kok lucu nih, coba deh, gue bisa nggak gitu kan. Akhirnya saya challenge, 1 November saya mulai, pokoknya merem saya mulai gitu kan. Udah jalani. Dan betul 2 minggu itu. Berarti hari ini berapa tahun nih? 2 tahun? Hari 2 ini tahun, 2 tahun. Iya. Iya, pas 2 tahun Anniversary. Nah, makanya saya mengiyakan. Nah, semenjak keto itu betul-betul saya drop dari 60 kilo, which is itu juga sebenarnya masih termasuk ideal kalau saya bilang. Itu langsung drop 8 kilo. 8 kilo. Nah, terus karena ngikuti postingan olahraga beban, ya udah, oke, saya mulai itu beli dumbbell waktu itu 2 kiloan. Enggak saya pakai lama, itu cuman berapa, enggak nyampe sebulan, enggak nendang, 2 kilo apaan nih gitu kan. Terus saya beli ya. Kalau buat cowok nggak nendang Om, 2 kilo. Ya, makanya, karena kan kita nggak tahu kan. Akhirnya saya beli yang 15 kilo. Dumbbell kiri kanan 15 kilo udah. Mulai enak tuh. Yang 15 kilo yang bisa dipretelin ya? 15 kilo yang bisa dipretelin kan? Betul. Yang besi itu udah. Wah, ini udah mulai enak nih, dapat. Udah. Habis itu keterusan. Kok ada yang kurang? Beli lagi alat fitness lagi, beli lagi. Itu akhirnya ngumpul tuh saya punya alat fitness di rumah. Terakhir malah ada Smith mesin juga gitu kan. Karena ya akhirnya di kebiasaan kan. Daripada saya pergi jauh-jauh, kadang-kadang kehilangan motivasi, ya udah di rumah ada dan saya beli itu sengaja yang memang ada harganya gitu kan. Kenapa? Supaya ingat, lu udah beli mahal-mahal lu, masa nggak dipakai kan gitu. Akhirnya saya beli dumbbell, barbell, kemarin juga beli dumbbell yang cuma 1 tapi 25 kilo gitu kan. Lebih karena ya itu tadi supaya saya tetap termotivasi. Ingat harganya jadi termotivasi kan gitu. Keren. Itu sih. Luar biasa ya. Tipsnya hari ini banyak banget loh. Tadi Kak Nela Dusan tipsnya ada kalender buat imajinasi, cita-cita. Nah, Mas IG malah kalau beli dumbbell harganya jangan dibuang. Beli yang mahal, sebagai beli yang salah mahal. Satu, iya, beli yang mahal dan harganya jangan dibuang. Biar kelihatan, nih nggak gue pakai nih, sayang banget. Keren banget Mas IG. Aduh, luar biasa. Tapi kalau sekarang nih setelah KF nih Mas IG, berapa banyak nih porsinya antara latihan beban sama persiapan maraton itu? Kemarin sebenarnya saya set up itu kan 3 running, 3 gym olahraga beban. Jadi selang-seling. Senin itu olahraga beban, Selasa running, Rebu beban, Kamis running, Jumat beban, Sabtu running, Minggu rest gitu kan. Tetapi semakin ke sini ini bebannya agak terabaikan, lebih banyak running. Jadi sekarang saya running hampir tiap hari. Variasi tapi ya. Misalnya hari Senin saya 5 kilo, Selasa mungkin 10 kilo, Rebu mungkin latihan interval gitu kan. Kamis turun lagi 5 kilo, Jumatnya 5 kilo easy run aja, Sabtu long run, bisa sampai half marathon kan gitu. Minggu tetap rest. Tapi runningnya itu jadi kayak keharusan. Bahkan kalau boleh dibilang kadang-kadang sampai maksa gitu kan. Dalam misalnya hujan atau mungkin bangunnya kesiangan. Ya saya paksakan, makanya saya juga termasuk investasi juga, saya belikan treadmill. Lari statik di rumah. Gitu. Karena memang
apa namanya, saya merasa begitu saya berhenti sehari atau 2 hari itu drop-nya terasa sekali performanya gitu. Jadi ya sementara ini belum bisa selang-seling banget. Mungkin setelah event nanti akan saya buat teratur lagi 3-3 lah. Yes. 3 running, 3 gym. Jadi Ya, kalau penjelasan Dokter Yusuf itu berarti serat otot yang warna merah itu ya, Coach Ebi ya? Iya. Dan itu Om, kalau pesanku itu aja Om, nanti kalau misalnya udah selesai event, karena sekarang mau lagi ngejar event ya, nanti kalau selesai event langsung naikin lagi ya latihan bebannya. Oh siap. Iya, soalnya kan sudah di atas 40 harus reverse performa itu loh yang tadi diingatkan Dokter Yusuf. Bukan hanya reverse performa Mbak, jadi kalau running itu potensial muscle loss pasti ada ya, gitu betul. kan. Nah, jadi makanya memang yang saya rasakan itu juga misalnya kayak sekarang bobot saya tuh kemarin sampai 58 59 lah. Sekarang 57 setiap kali bangun tidur timbang 57 terus gitu. Nggak bisa nambah. Tapi akhirnya saya bilang di satu saya bilang, ya turun lagi tapi nggak apa-apa, ntar dibangun lagi kan gitu. Iya. Yang penting Omega udah tahu konsepnya aja gitu. Kenapa? Karena konsepnya kalau kita running lama ya, nah itu lebih dari bahkan yang studi aku pernah share itu kan lebih dari 40 menit, itu tubuh demand-nya bukan meminta sobek otot karena nggak ada sobek otot kan. Jadi tubuh demand-nya malah ngelihat otot itu jadi suatu liability, jadi suatu berat gitu. Jadi begitu runningnya makin lama, nah, tubuh melihat keberatan nih ototnya, buang deh. Nah makanya tipikal maratoner memang tipis-tipis badannya, nah gitu kan, karena memang tipikalnya seperti itu. Nah jadi challenge-nya adalah itu harus. Nah tadi begitu udah selesai event langsung balikin lagi Om. Nah, balikin lagi untuk muscle building supaya dikuatin lagi gitu. Jadi biar balik lagi masa ototnya. Siap. Gitu. Omige, nanya dong Omige. Oh boleh, Aki Tumis. Ya. Waduh, Om Aki mau lari Om? Enggak, apa kabar Om? Lagunya Alhamdulillah sehat. Seven of Halloween, Keeper of Seven Keys yang mana ya Om? Soalnya ini Coach Ebi, Omige ini konco lawas. Aku pikir dia seumuran aku, over gocap. Ternyata lebih muda. Konco lawas ini. Iya. Jadi, apa ya? Jadi kayak tali kasih ya ketemunya ya. Iya Mbak. Mau tanya lagunya yang mana tuh Om Ige? Awas jangan muntah loh ya. Enggak, kan kita selera seumuran Om. Iya. Make the people hold each other's hand and feel their heart beat through. You've made up your mind, so do as divine, dan seterusnya. Nanti kita karaoke bareng Om. Bagian melengkingnya ntar aja ya. Oke, makasih Om. Ini para anak-anak metal ngumpul di sini, anak metal nih. Oke, jadi mungkin tambahan dikit ya Mas Ari ya. Nah, kenapa tadi buat teman-teman yang mungkin nanya gitu, kenapa kok lari nggak boleh lama-lama itu tadi ya, gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau memang teman-teman fungsinya, tapi bukan berarti nggak boleh ya, teman-teman memang udah senang lari nggak apa-apa, tapi harus paham konsepnya. Jadi kalau kita running, memang potensial muscle loss itu pasti ada, karena demand tubuh melihat si otot ini jadi liability, jadi suatu beban. Nah, sehingga kalau kita larinya lebih lama dari 40 menit, ya 1 jam, bahkan sampai 2 jam, nah itu tubuh akan membuang... Sampai 4 jam. Sampai 4 jam? Wah, itu apalagi. Dan maraton sampai 4 jam. Iya, maraton 45 jam memang. Nah, jadi makanya biar teman-teman paham nih, jadi kalau misalnya mau lari segala macam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lari tapi mau mempertahankan massa otot, ya batasi. Kalau bisa 40 menit. Nah gitu. Makanya teman-teman coba lihat, profil... Tadi Om Rega udah ngomong benar, profil pelari maraton dengan profil pelari sprinter beda. Nah, bedanya kenapa? Kalau maratoner memang tipis-tipis badannya. Tapi kalau sprinter, dia harus kebentuk. Kenapa? Karena terutama misalnya contoh upper body ya, deltoid dan sebagainya. Pada saat dia lari gitu ya, dia sprint segala macam, ini semua pengaruh nih. Pada saat dia massa ototnya naik segala macam, itu pengaruh terhadap bagaimana dia speed-nya. Gitu ya. Apalagi contoh kalau sprinter otot hamstring, itu harus. Nah, jadi kalau pelari sprinter itu semua otot harus dilatih. Makanya kalau lihat dari profil yang pelari sprinter itu badannya jadi semua ya, deltoid segala macam, bahu, tricep segala macam, terus upper body nih. Ini jadi semua. Nah, itu.
Nah, itu perbedaannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru, kenapa sih kok lari dibatasin segala macam? Nah, itu tadi. Nah, sedangkan kalau kita mau menaikkan massa otot, kita harus men-challenge tubuh kita dengan weight training. Nah, harus disobek ototnya. Nah, gitu. Jadi kebalikan dengan running. Jadi kalau running, ototnya jadi suatu beban buat tubuhnya, buat tubuh kita. Nah, gitu. Itu aja tambahannya ya buat teman-teman ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini memang mau seneng running ya monggo, nggak ada masalah. Itu juga fat loss juga. Tapi memang kalau memang bukan tipikal seperti Om Mige yang memang seneng lari maraton, nah itu batasin aja. Ya kurang lebih 45 menit lah. Itu aja sih Mbak Sari tambahannya. Oke. Berarti kalau Mas IG ini average-nya itu ya sebagai seorang maratoner bisa ikut Borobudur maraton, dan tadi dijelasin bukan multiple running kan, tapi betul-betul lari satu waktu dengan jarak 42 kilo sekian gitu ya. Benar ya Mas IG? Target Yes. saya. Kalau eventnya sendiri kan bisa multiple run, tapi saya sendiri menargetkan untuk sekali running. Orangnya jujur berarti ini Mas IG sekali nih. Keren. Sebenarnya Coach, di grup KF di grup ini kan banyak yang pelari juga loh. Ada Banyak. Om Azhar Mujitaba, Om Anto, ada Om Anis juga toh. aku juga mantan pelari sih. Yang perempuan Mas IG, juga ada tuh siapa kemarin? Tapi cuma paling mentok Oh, di gitu. 15 kilo aku. Belum bisa half marathon. Nanti bikin Paling event sekitar lah. 10-15. Iya, boleh aku ikutan. Ini udah menunjukkan waktu 12 siang nih. Gimana Coach Ebi mau ditambah lagi sedikit waktunya? Ya kelas tadi ada lagi Om Ige mau sharing ke teman-teman apa yang bisa di-sharing? Plank tadi udah, lari udah, mungkin tantangin Om Ige, tantangin nih. Pesan terakhir buat semangatin teman-teman nih. Yes. Ya gimana Olganya nih? Terutama ngeplank. Nah. Kalau saya tuh hanya mungkin sama umum sih, konsisten itu aja. Apa yang kita jalin konsisten, seperti salah yang kita KF juga, kalau kita jalin dengan benar kan juga akan terlihat hasilnya gitu kan. Time will tell. Sebenarnya. Time will tell. Iya, itu bagus juga tuh hashtagnya tuh time will tell. Kalau kita sebagai seorang plank challenge, time will tell. Tuh, Om Ige ada ajakin Mbak Nina tuh lari di lintasan GBK tuh. Mau kapan? Ikutan Mbak Nino, aku ikutan. Minggu depan. Ntar kita atur ya Mbak Nino ya. Lari di lintasan GBK ya, benar ya Mbak ya? GBK dalam ya Mbak, bukan di luar loh. Oke. Saya cuma main di sini aja, di Alam Sutra aja. Oh iya, rumahnya di Alam Sutra ya, Mas Ige ya? Iya, bukan, dekat Alam Sutra. Ya nggak apa-apa lah, daerah-daerah Alam Sutra pokoknya. Oke, kita tunggu Mbak Nino undangannya mungkin bisa hari Minggu depan gitu ya. Aduh, aku jadi kepengen ikutan. Untuk para pelari yang juga ber-KF nih, Mas IG ini udah membuktikan ikutan plank challenge, kemudian ikut malah menantang dengan variasi-variasi plank, yang side plank, yang pakai beban, yang pakai ini itu. Bentar, Mbak Sari, Mbak Nino masih ada nggak? Mbak, itu kalau lintasan dalam GBK tuh satu putaran berapa ini Mbak? Jaraknya 800 kan? 800 ya? 800 ya Mbak? Oke. Mendingan Alam Sutra lu 4 kilo lebih satu putaran. Udah fun run itu, udah sekitar 4-5 kilo. Iya. Oke, Mbak Sari itu aja. Jadi tipsnya Om Ige yang paling penting adalah konsisten. Nah, itu paling penting ya. Oke, thank you Om Ige sharingnya. Apalagi Mbak, mungkin mau ditambahkan? Nanti posting ya Mas Ige ya, itu Borobudurannya ya. Bener nggak nih satu waktu nih langsung full maraton? Keren. Pasti. Semangat. Best time ya, mudah-mudahan ya. Keren. Amin. Oke deh, terima kasih ya. Hari ini Zoominar kita silaturahim lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan KF Warriors. Terima kasih untuk Mbak Nela Dusan. Aku biasa manggilnya Kakak Nela. Kemudian ada Dr. Adisa Yusuf Reso Projo, spesialis ortopedi, dan juga Mas IG Arif yang sudah berhasil memberikan challenge baru dan kita menjadi dapat undangan
lari di GBK sama Mbak Nino. Luar biasa. Terima kasih juga untuk para sponsor KF Challenge. KF Challenge, Plank Challenge ya. Iya. Ada Kepo Banyak. Keto dan Keto Luna untuk minggu ini ya, Coach kalau nggak Minggu salah ini ya. kemarin ada yang dari Mbak Ice, ya kan? Uni Ice. Dari Ice. Apa lagi ya? Yang dari Teh Novi, ya. Iya, Dari betul. Sweet Nata. Sweet Nata. Terima kasih dan jangan lupa tetap ikuti ini latihan Zoom barengan Coach Ebi ya sama Keto Fitness. Jangan Oh pernah iya, kasih kendor. buat teman yang memang ini baru ya, nanti jam 1 ada latihan beban untuk yang pemula ya, gitu. Om Yandri mungkin bisa di-share linknya kalau ada yang mungkin masih belum bisa daftar atau apa ya. Jadi, tapi itu rutin. Kalau misalnya nanti siang nggak bisa ya, Sabtu depan bisa. Sabtu sama Minggu selalu ada ya. Sabtu depan benar bisa. Kan mau menyambut aku ke Jakarta pakai red carpet. Oh iya lupa. Iya. Ntar kan kita set. Kan itu pagi, Mbak. Kan kita cari nanti, Mbak. Habis itu. Siap. Terima kasih ya untuk semua teman-teman KF Warriors yang sudah menyempatkan. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan Zoominar Keto Fitness tentunya dengan narasumber dan KF Warriors yang lain yang terus menginspirasi supaya nggak ada kendor semangatnya. Jangan jadi orang yang mager pokoknya. Terima kasih ya Mas Ige. Ya, makasih semuanya. Makasih semua. Tetap berolahraga supaya tubuh tetap sehat dan kuat menjadi modal di masa yang akan datang. Oke. Setuju. Jangan lupa kita reverse aging. Kita buktikan KF Warriors itu bisa reverse aging, rejuvenated. Terima kasih semuanya. Semangat. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.